Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang evolusi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga sampai saat ini. Kita semua tahu tentu sudah tidak asing lagi dengan komputer. Hampir setiap aktivitas manusia modern saat ini melibatkan komputer, mulai dari pekerjaan, pendidikan, komunikasi, bahkan hiburan. Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa komputer yang kita gunakan melalui berbagai tahapan perkembangan teknologi selama puluhan tahun. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana komputer berevolusi dari generasi pertama yang sangat sederhana dan besar hingga generasi modern yang cerdas dan kecil serba terhubung seperti yang kita gunakan hari ini. Yang pertama adalah generasi pertama antara tahun 1940 dan 1950-an atau sering disebut dengan era tabung vakum. Generasi pertama komputer muncul sekitar 1940-an, tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua. Teknologi utama yang digunakan saat itu adalah tabung vakum, sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar untuk mengalirkan dan memutuskan arus listrik. Komputer di masa ini ukurannya luar biasa besar, beratnya bisa mencapai puluhan ton, dan membutuhkan ruangan besar serta sistem pendingin yang kuat. Selain itu, komputer generasi ini juga sangat boros energi dan menghasilkan panas yang luar biasa. Salah satu contoh terkenal komputer pada masa ini adalah ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 di Amerika Serikat. ENIAC dirancang untuk membuat militer menghitung lintasan peluru artileri. Ukurannya memenuhi satu ruangan besar, terdiri dari ribuan tabung vakum dan memerlukan daya listrik serta setara dengan satu lokomotif kereta. Pada masa ini komputer belum mudah digunakan. Semua pemrograman digunakan dengan bahasa mesin, yaitu bahasa biner 0 dan 1 yang sangat sulit dipahami oleh manusia. Data dan perintah dimasukkan dengan kartu punch atau punch card, sehingga setiap perubahan program memerlukan waktu lama. Meskipun sangat terbatas, komputer generasi pertama menandai awal dari revolusi digital dunia. Yang selanjutnya adalah generasi kedua antara 1950-an hingga 1960-an atau sering disebut dengan era transistor. Perkembangan besar berikutnya datang di tahun 1950-an ketika transistor ditemukan dan mulai menggantikan tabung vakum. Transistor memiliki ukuran jauh lebih kecil, lebih cepat, dan mentransmisikan listrik serta jauh lebih hemat energi. Dengan adanya transistor, komputer menjadi lebih handal, cepat, dan tidak mudah panas. Selain itu, ukuran fisiknya mulai mengecil sehingga komputer bisa digunakan di laboratorium atau intensitas besar tanpa memerlukan ruangan sebesar generasi sebelumnya. Di era ini, komputer mulai digunakan oleh perusahaan besar, universitas, dan lembaga pemerintahan. Salah satu komputer terkenal pada masa ini adalah IMB 1401 dan UNIVAC 1107. Yang menarik pada masa ini juga mulai dikembangkannya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Bahasa ini memungkinkan manusia menulis perintah komputer dalam bentuk yang lebih mudah dan dimengerti, sekedar angka biner bukan sekedar angka biner. Selain itu, sistem penyimpanan juga berkembang dari drum magnetik menjadi pita magnetik atau magnetic tapes yang bisa menyimpan data lebih banyak dan lebih efisien. Generasi kedua ini membuka jalan bagi penggunaan komputer dalam dunia bisnis dan penelitian. Yang selanjutnya adalah generasi ketiga antara 1960 hingga 1970-an. Era sirkuit terintegritas atau IC. Masuk ke tahun 1960-an, teknologi komputer berkembang semakin pesat dengan ditemukannya sirkuit terintegrasi atau Integrated Circuit atau IC oleh Jet Kibble. Teknologi ini memungkinkan ribuan transistor dimasukkan ke dalam satu chip silikon kecil. Hasilnya komputer menjadi jauh lebih kecil, murah, cepat, dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya.
Generasi ketiga juga membawakan banyak inovasi penting, salah satunya adalah munculnya sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan atau yang sering disebut dengan multitasking. Selain itu, berbagai perangkat input dan output mulai dikenal luas seperti keyboard, monitor, dan printer, sehingga interaksi antara manusia dan komputer menjadi lebih praktis. Karena ukurannya semakin kecil dan harganya lebih terjangkau, komputer mulai digunakan oleh lembaga pendidikan, riset, dan juga pemerintahan. Bisa dikatakan generasi ketiga ini merupakan masa transisi besar menuju komputer modern. Selanjutnya adalah generasi keempat, antara 1970-an hingga sekarang, era mikroprosesor. Generasi keempat dimulai sekitar tahun 1970-an ketika muncul mikroprosesor, yaitu seluruh unit pemrosesan komputer atau CPU yang dikemas dalam satu chip kecil. Penemuan ini benar-benar merevolusi dunia teknologi karena membuat komputer jauh lebih kecil dan murah, bahkan dapat digunakan secara pribadi di rumah. Mikroprosesor pertama kali dikenal adalah Intel 4004 yang dirilis pada tahun 1971. Dari sinilah lahir era komputer pribadi atau PC, komputer yang tidak hanya untuk perusahaan atau universitas, tapi juga untuk masyarakat umum. Salah satu tonggak pentingnya adalah IBM PC yang diluncurkan pada tahun 1981 menjadi komputer rumahan paling populer di dunia pada saat itu. Di masa itu juga komputer menjadi semakin mudah digunakan berkat hadirnya perangkat antarmuka grafis atau GUI dan mouse yang menggantikan perintah teks eh, menjadi ikon dan menu visual. Selain itu, jaringan komputer mulai berkembang dan menjadi cikal bakal internet yang kita kenal sekarang Jadi, generasi keempat inilah yang melahirkan era digital yang dapat kita nikmati hingga sampai saat ini. Yang kelima adalah generasi kecerdasan buatan dan nanoteknologi. Memasuki generasi kelima, fokus pengembangan komputer mulai bergeser. Kalau sebelumnya kita hanya berfokus pada kecepatan dan kapasitas, kini perhatian tertuju pada bagaimana komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Inilah yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI memungkinkan komputer memproses data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Contohnya, kita bisa lihat pada asisten virtual seperti Siri, Alex, atau Google Assistant yang mampu memahami perintah suara manusia. Selain itu, AI muncul juga teknologi machine learning atau pemrosesan bahasa alami dan nanorobotika cerdas yang semuanya meniru kemampuan manusia dalam memahami, berbicara, dan beradaptasi. Kemudian, dengan bantuan nanoteknologi, ukuran chip menjadi semakin kecil, namun dengan kemampuan jutaan kali lebih kuat dari sebelumnya. Inilah masa di mana komputer tidak hanya menjadi alat bantu, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Generasi selanjutnya menuju komputasi kuantum. Setelah AI dan nanoteknologi, dunia kini telah memasuki babak baru dalam sejarah komputer, yaitu komputasi kuantum. Berbeda dari komputer yang menggunakan bit 0 dan 1, komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa merepresentasikan 0 dan 1 secara bersamaan berkat prinsip superposisi dalam mekanika kuantum. Dengan kemampuan ini, komputer kuantum dapat melakukan jutaan perhitungan secara paralel dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi ini sangat menjanjikan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks seperti simulasi molekuler, pemetaan genetik, dan keamanan data dalam kriptografi. Namun, hingga saat ini komputer kuantum masih dalam tahap penelitian. Beberapa perusahaan besar seperti Google, AMD, dan Intel sedang berlomba untuk membuat komputer kuantum yang benar-benar stabil dan praktis untuk digunakan. Selanjutnya adalah transformasi visual dari ruang server ke saku Anda. Kalau kita lihat perjalanan teknologi ini betapa luar biasanya kemajuan yang telah dicapai. Pada tahun 1946, komputer ENIAC beratnya 30 ton dan memakan daya listrik sangat besar setara dengan satu lokomotif. Kemudian pada 1964 muncul IMB sistem 300
1936 atau komputer modular pertama dengan IC pada tahun 1981 lahir IMBPC atau komputer pribadi pertama yang membuka jalan bagi komputer rumahan. Dan kini komputer dengan kekuatan jutaan kali lipat dari ENIAC bisa kita genggam di tangan dalam bentuk smartphone. Semua ini menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi dari yang perangkat yang dulu hanya bisa digunakan oleh ilmuwan, kini sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang-orang. Tokoh kunci dalam sejarah komputasi. Perjalanan panjang ini tentu saja tidak terjadi tanpa tokoh-tokoh luar biasa di baliknya. Ada G. Prefer Eckart dan John Mauchly, pencipta ENIAC dan UNIVAC yang menjadi fondasi komputer elektronik modern. Kemudian Konrad Zuse, insinyur asal Jerman yang menciptakan komputer pemrograman bernama Z3 pada tahun 1941. Dan tentu saja Alan Turing, tokoh yang dianggap sebagai bapak ilmu komputer modern karena jasanya dalam merancang konsep mesin Turing yang menjadi dasar semua komputer saat ini. Selain itu, tim Intel juga berperan besar dalam menciptakan mikroprosesor pertama yang mengubah arah sejarah komputer selamanya. Kesimpulan masa depan tanpa batas. Sebagai kesimpulan, evolusi komputer tidak akan berhenti sampai di sini. Kita sedang hidup di masa di mana kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan jaringan super cepat seperti 5G dan 6G mulai mengambil peran besar dalam kehidupan manusia. Komputer kini bukan hanya alat bantu, tapi sudah menjadi partner manusia dalam berpikir, berinovasi, bahkan membuat keputusan. Setiap generasi membawa lompatan besar dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan, yang semuanya menunjukkan bahwa masa depan teknologi masih terbuka lebar. Kita akan menuju era di mana konektivitas universal, biokomputasi, dan AI akan menciptakan dunia yang lebih cerdas, efisien, dan tanpa batas. Dan yang paling penting, semua perkembangan ini akan menjadi peluang bagi manusia untuk berinovasi dan memecahkan berbagai masalah global. Sekian presentasi dari saya tentang evolusi komputer dan generasi pertama sampai saat ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa pesatnya atau menakjubkannya perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.